Hai, di video kali ini saya akan bahas soal mesin masa depan. Kenapa mesin masa depan? Karena saya yakin ke depannya mesin espresso akan menggunakan teknologi yang punya standar yang seperti ini, di mana mesin ini Eagle One fokusnya adalah dua, hemat air dan mengoptimalkan fungsi dari boilernya. Jadi mesin ini fokus mereka adalah zero emisi. Zero emisi maksudnya tidak menghasilkan gas CO2 yang terlalu banyak sehingga mesin ini ramah lingkungan. Nah, oke, kita bahas dulu pertama tentu soal harganya dong. Oke, harga mesin ini 188 juta. Jadi kalau kita beli mesin ini kita bisa beli Toyota terus dapat balik duit lagi. Nah, jadi seperti yang kita tahu mesin ini adalah project dari James Hoffman dan kawan-kawan. Saya juga baru belakangan ikut meeting dari Microsoft. Meeting Microsoft sama orang Italia yang create mesin ini langsung. Jujur waktu meeting itu saya lumayan takjub dengan mesin ini. Takjub sekaligus bingung karena jujur dalam video ini saya juga lumayan bingung mau ngomong apa, tapi oke lah saya coba ngomong supaya kalian bisa kenal apa keunggulan mesin ini dibanding dengan mesin-mesin lainnya. Jadi kalau mesin Eagle One fokusnya adalah untuk specialty coffee shop. Jadi specialty coffee shop itu apa? Specialty coffee shop itu biasanya ditandai dia fokus jual kopi hitam dan kopi susu only, nggak pakai rasa-rasa. Terus beans yang dia gunakan itu adalah beans yang skornya itu di atas 86. Terus beans yang dia gunakan juga zero defect. Jadi fokus mesin ini adalah untuk coffee shop yang specialty. Chain store, kenapa chain store? Karena mesin ini bisa connect ke aplikasi namanya My Victoria Arduino Apps. Jadi contoh kalau kalian punya 10 cabang chain store dan kalian punya resep, contoh resepnya adalah suhu group head pertama 95, suhu group head kedua 94,5, yield untuk grup head pertama berapa, yield untuk grup head pertama berapa. Jadi bayangkan kalau punya 10 cabang, kita harus datang satu-satu ke cabang kita untuk setting, itu kan repot. Jadi kalau dengan mesin ini, kalau kita punya 10 cabang, kita tinggal kendalikan melalui apps, semuanya langsung kena. Terus yang ketiga untuk micro roastery. Nah, jadi kalau dengan mesin ini kita bisa optimalkan rasa, hemat air, dan hemat energi, zero emisi. Nah, oh ya, di video saya sebelumnya yang judulnya cara membangun brand sebuah coffee shop kan ada saya bilang kata Jeff Bezos Amazon, your brand is what people say about you when you're not in the room. Nah, kalau menggunakan mesin ini, otomatis what people say about you-nya udah pasti berbeda. Jadi sedikit banyak mesin-mesin high-end pasti akan turut membantu branding coffee shop Anda. Oke, pertama kita mungkin jelasin soal eksteriornya dulu. Nah, kalau mesin ini pertama dia low profile. Jadi mesin-mesin yang keluaran tahun 2019 ke atas biasanya adalah mesin-mesin yang low profile atau bahasa Indonesianya itu ceper. Nah, kenapa tujuan mereka membuat mesinnya lebih ceper? Itu supaya bisa tidak mengganggu interaksi antara barista dengan customernya. Jadi biasanya sekarang specialty coffee shop itu yang mereka tonjolkan adalah intangible. Intangible itu sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang. Nah, contoh yang lawan dari intangible adalah tangible. Tangible itu segala sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Nah, intangible ini contohnya misalnya cara saya berinteraksi dengan kalian, customer saya, itu nggak bisa diukur dengan uang. Cara saya menjelaskan apa yang saya kerjakan, cara saya menjelaskan beans yang saya gunakan,
itu tidak bisa ditakar dengan uang. Makanya mesin dibuat ceper supaya interaksi antara barista dengan customernya semakin intim lagi. Nah, terus kita mungkin mulai dari steam one-nya dulu. Nah, kalau steam one-nya ini dia menggunakan electronic switch. Jadi kita masuk milk jug, tinggal tekan sekali, tek, dia udah steam. Oke, udah merasa panas, tekan lagi, tek, udah mati. Jadi ini solusi supaya steamnya itu lebih gampang, lebih dapat microfoamnya. Terus untuk steam one-nya ini tekanannya itu 2 bar, di mana mesin-mesin pada umumnya tekanan hanya 1 bar. Kenapa 2 bar? Karena mereka ingin menyelesaikan solusi di mana steam one itu kadar airnya tinggi. Jadi kalau Victoria Arduino Eagle One, steamnya itu kering banget karena dia 2 bar. Kenapa dia 2 bar? Karena stainless steel boilernya. Terus untuk air panas juga begitu, kita tinggal tek, keluar air panas, matikan, tek, mati. Nah, ini group head. Group head ini besar, sama seperti group head-nya Black Eagle. Nah, group head-nya ini ada ada sensor, ada sensor. Fungsi dari sensor ini adalah untuk auto purge, atau bahasa Indonesianya mungkin flush sendiri. Maksudnya begini, biasanya sebelum dan setelah kita buat kopi kan kita harus flush atau cebok dulu, ya kan? Kita cebok, habis itu kita pasang. Nah, kalau mesin ini kita buka, pluk, dia otomatis langsung cebok sendiri gitu loh. Jadi dia membacanya melalui sensor yang ada di group head ini. Terus kalau tombolnya ini bahasa mereka adalah ghost display kalau nggak salah. Jadi dalam kondisi tidak bekerja ini warnanya hitam doang. Nah, tapi ketika brewing, nanti keluar itu detiknya. Nah, ini adalah electronic panelnya. Jadi panel ini bisa mengatur semuanya, mengatur mulai dari berapa suhu group head pertama, group head kedua, suhu boiler kecil, tekanan steam, dan lain-lain sampai ke aplikasi My Eagle One. Nah, terus kalau dilihat dari samping, kesan mesin ini kayak melayang ya. Nah, ini kita bisa lihat plat dari mesin ini tebal sekali. Ini plat 10 mili. Ini terbuat dari stainless. Jadi mesin ini sangat-sangat berat. Terus panel belakangnya ini bisa digonta-ganti. Jadi panel belakangnya ini sengaja dibuat supaya kita gampang gonta-ganti panelnya. Boleh mau pakai bahan apapun. Contoh mau pakai bahan akrilik, mau pakai bahan kayu. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa menyesuaikan. Misalnya lagi 17-an, kita buat panel belakangnya itu jadi merah putih. Atau ada event-event tertentu, kita bisa menyesuaikan, ganti panel belakang. Ibaratnya mesin ini gampang cocok-cocokin pakaian sih. Nah, terus kalau kita tarik keluar drip tray-nya, oke, dia ada karet sehingga drip tray-nya ini duduknya sempurna, nggak akan ada goyang. Nah, biasanya kalau mesin-mesin espresso pada umumnya drip tray-nya itu suka lumayan berisik waktu kita ekstrak kopi. Nah, kalau mesin ini benar-benar duduknya itu sempurna. Nah, interiornya. Nah, ini mesin ini hanya di-secure pakai satu baut pakai obeng bunga. Kita bukanya jadi sangat gampang untuk diakses. Saya jelaskan sedikit soal interiornya. Nah, yang paling penting di sini dia ada boiler, ukurannya ini kecil sekali. Jadi ini boiler utama, ini boiler yang lebih kecil yang menuju ke group head.
terus di atas group head itu ada boiler juga. Jadi fungsi dari boiler ini adalah untuk membenarkan suhu. Misalnya suhunya kita mau 95, dia masuk, dia langsung benarin ke 95, masuk ke boiler terakhir di atas group head. Jadi intinya nggak ada peluang untuk terjadi kesalahan suhu, bahkan 1 derajat pun. Jadi mesin ini benar-benar akan keluarkan suhu yang 100%, nggak akan ada variasi. Nah, di mana mesin-mesin pada umumnya akan terjadi sedikit variasi, sekitar 1 sampai bisa mungkin 5 derajat. Yang itu mungkin akan mempengaruhi rasa espresso Anda. Nah, terus ini namanya boiler kecil ini, namanya flash boiler ya kalau nggak salah. Kapasitasnya itu sangat kecil sekali. Jadi begitu air masuk ke boiler ini, dia langsung panas dalam hitungan detik, mungkin 1 detik aja udah panas. Jadi pengaruhnya apa? Kenapa ini teknologi yang mereka gaung-gaungkan? Kenapa dibuat sekecil ini? Karena begini, kalau boilernya kecil, ketika kita brewing kopi biasanya kita hanya brewing espresso biasanya kita hanya pakai 70 mili sampai mungkin 80 mili. Nah, kapasitas dari boiler kecil ini hanya sekitar 100 mili. Jadi artinya setiap kita bikin kopi, airnya baru terus. Tidak ada kesempatan bagi air kita untuk sit there, no circulation. Maksudnya selalu bersirkulasi. Jadi air yang dipakai ke dalam group head ini selalu baru. Nggak akan air yang udah duduk lama gitu loh. Nah, terus dengan sistem seperti ini, dengan diperkecilnya boiler, total nanti mesin ini akan bisa menghemat sekitar 35% listrik compare dengan mesin-mesin sejenisnya. Compare dengan mesin-mesin yang ada di kelasnya. Nah, terus kalau yang paling unik dari sistem si Eagle One adalah TERS. TERS itu kepanjangannya dari Thermal Energy Recovery System. Jadi setiap kita bikin kopi kan ada air buang. Maksudnya ada sisa air. Nah, di mesin ini sisa air itu tidak langsung dibuang. Sisa air itu akan dimasukkan ke dalam sistem TERS supaya merecycle lagi. Jadi air yang baru mau masuk bersentuhan dengan air sisa brewing, sehingga air yang baru mau masuk ini udah panas, udah lumayan panas. Dengan begitu aja dia udah menghemat energi 8%. Jadi simpelnya begini, kita bikin kopi, ngalir, matikan, airnya buang, dia nggak langsung buang, dia sentuhkan dulu ke air yang baru mau masuk, sehingga air yang baru mau masuk ke dalam boiler tuh udah panas, sehingga masuk ke boiler langsung panas. Jadi dengan begitu hemat energi. Nah, ini saya yakin akan segera dipatenkan oleh Victoria Arduino, karena biasanya persaingan teknologi mesin kopi itu lewat hak paten. Contoh ini sudah dipatenkan. Auto Purge sudah dipatenkan. Tidak akan ada mesin-mesin kopi lain yang bisa menggunakan sistem ini. Dan TERS, saya yakin TERS juga mungkin akan segera dipatenkan. Nah, makanya ini kenapa mesin ini adalah mesin untuk masa depan. Teknologi-teknologi mesin kopi ke depan pasti akan punya standar yang mana harus ramah lingkungan, karena itu menurut saya ini akan jadi patokan baru untuk teknologi mesin kopi. Oke, ini aku coba tunjukin interiornya sekilas, ini apa, itu apa. Jadi, oke, ini adalah flow meter. Jadi flow meter ini adalah untuk mengukur berapa jumlah air yang sudah lewat untuk masuk ke dalam group head. Ini boiler flash boiler, ini boiler utama, steam boiler. Nah,
yang saya suka adalah pompanya. Pompa rotarinya itu gemuk, mirip pompa rotarinya Black Eagle. Nah, intinya kesan pertama yang saya dapat ketika melihat interior dari mesin ini, gila, ini nggak boleh kena gigit tikus nih. Kalau ada satu tikus masuk gigit kabel, habis. Makanya hati-hati bagi kalian yang sudah punya mesin kopi apapun, sebaiknya harus punya pest control atau pengendali hama sendiri. Karena musuh utama dari mesin kopi adalah tikus. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya atau review saya soal mesin Victoria Arduino Eagle One yang harganya tidak mahal seperti Black Eagle, sedikit lebih murah dari Black Eagle. Semoga bisa menjadi insight yang bagus bagi kalian yang sedang ingin bikin specialty coffee, micro roastery, atau chain store yang punya konsep specialty, yang punya standarisasi tinggi, yang nggak main-main sama kopi, yang nggak pernah merasa, itu kan hanya kopi, ya kan? Nah, terus sepertinya, yang kelupaan satu hal. Kenapa saya nge-review ini dalam posisi mesin tidak dinyalakan? Karena jujur aja mesin ini hanya satu-satunya di Pekanbaru. Jadi saya tidak nyalakan, saya cuman review secara eksterior dan interiornya saja. Terima kasih, semoga cuan selalu. Intinya mesin ini gak ada kelemahan dan mesin ini mantap anjing.